Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang ke-6, betul ya? Pertemuan yang ke-6. Sudah itu ke-7 dan kemudian kita berpisah ya. Oke, sekarang di pertemuan yang ke-6 kita akan bahas buku Partisipasi Masyarakat. Kalau Anda perhatikan buku itu, maka kemudian Anda mengerti bahwa sosiologi agraria itu punya coverage yang sangat luas. Cakupan kajian keilmuannya itu luas karena dia membahas semua isu agraria. Dari mulai layanan pertanahan, PTSL, pengadaan tanah, reforma agraria, dan lain-lain. Ya? Jadi cakupan keilmuannya luas. Sekarang kita akan bahas buku Partisipasi Masyarakat supaya kemudian kita tahu bagaimana menggalang partisipasi masyarakat. Ini sudah diletakkan oleh Komkes, sudah rapi. Kemudian biasanya nggak suka di bagian atas ya. Mereka lebih senang di bawah tuh. Sekarang kita balik ya, yang bawah jadi. Oke. Kita tampilkan yang paling bawah. Difta Nabila. Mana orangnya? Oh ya. Silakan Mbak Nabila ya. Kita akan dengarkan Mbak Nabila cerita tentang halaman berapa, alinea berapa yang kemudian menarik untuk kita diskusikan dari buku Partisipasi Masyarakat. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difta Nabila Aprilia dengan NIM 21303678. Di sini saya akan membahas tentang dari buku Partisipasi Masyarakat, tepatnya pada halaman 7. Halaman 7. Alinea terakhir. Halaman 7 alinea terakhir. Iya Pak. Di situ. Tunggu, belum ketemu. Iya Pak. Oke, halaman 7 alinea terakhir. Oke, silakan Mbak Nabila. Menurut Peter Lagan dalam The Multi-Purpose Cadasternya, a network approach pada multi-purpose cadaster adalah pendaftaran atau pencatatan banyak atribut pada bidang-bidang tanah. Selanjutnya lanjut pada halaman 8. Pada halaman 8 alinea ketiga Pak, ya. Di mana Ian P. Williamson itu menjelaskan bahwa kadaster multiguna juga merupakan salah satu bentuk respon kadaster terhadap dinamika dan perubahan masyarakat. Halaman 8 alinea. Oh ya, benar Williamson. Oke, terus? Di sini saya jatuhnya lebih mau bertanya Pak. Iya. Apa pertanyaannya? Sebenarnya maksud dan tujuannya dari sudut pandang dua orang tersebut itu seperti apa Pak? Karena menurut Peter Lager itu multipurpose cadaster adalah pendaftaran atau pencatatan atribut pada bidang-bidang tanah, sedangkan menurut Ian adalah dinamika dan perubahan multi respon kadaster terhadap dinamika dan perubahan masyarakat. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ya. Mahasiswa sekalian, coba lihat di halaman 7 dan halaman 8. Di halaman 7 tadi
Mbak Nabila minta kita lihat di alinea terakhir Peter Laraker itu. Jadi Peter Laraker itu dalam The Multipurpose Cadastre A Network Approach menjelaskan tentang definisi multipurpose cadastre. Ya, jadi Peter Laraker bicara tentang definisi multipurpose cadastre. Kemudian di alinea terakhir halaman 8 itu diungkapkan Ian P. Williamson yang bercerita tentang bagaimana kadastre merespon dinamika sosial. Ya. Nah, kemudian beliau bertanya, tapi saya belum tahu apa pertanyaannya, Mbak Nabila. Peter Laraker cerita tentang definisi, Ian Williamson cerita tentang respon kadastre. Terus pertanyaannya apa? Maksud dari keduanya tuh seperti apa, Kak? Kesinambungannya tuh seperti apa dalam pertanahannya kita, mencakup tentang pertanahannya kita gitu, Pak. Ya, jadi kan yang satunya kan tentang, kalau ditanya seperti apa tadi saya sudah jelaskan ya. Peter Laraker cerita tentang definisi multipurpose cadastre adalah bla 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 gitu toh. Itu Peter Laraker. Kemudian Ian Williamson cerita tentang bahwa kadastre itu mampu merespon dinamika sosial. Terus berarti kan itu sudah jelas ya pembagian fokus perhatian dari dua pakar itu. Terus apanya yang mau kita diskusikan? yang saling bersinambungan, Pak. Jadi kecocokan antara Peter Laraker dengan Iliam itu, Pak. Kecocokannya adalah mereka sama-sama bicara tentang kadastre. Mereka sama-sama bicara tentang kadastre, kemudian sebetulnya mereka juga sama-sama bicara tentang multipurpose kadastre. Karena nanti ketika Anda melihat pandangan Williamson tentang bagaimana kadastre merespon, nanti kan Anda bisa tahu ada sejarah ya. Ada sejarah ketika disebut dengan kadastre taxation kadastre. Ya. Anda bisa lihat itu di halaman berikutnya. Pertama tahun sekian itu ada fiskal kadastre. Kemudian berkembang lagi proper fiskal kadastre sudah. Kemudian ada perencanaan. Kemudian keempat ada pemanfaatan komunitas. Kalau gitu coba Mbak baca di halaman 9 itu ya. Halaman 9 Mbak baca yang di garis tebal itu, pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Baca dulu Mbak, nanti baru kemudian kita bahas. Halaman 9 yang ada garis tebal, huruf tebal pertama, kedua, ketiga, sampai keempat itu. Itu tentang Ian P. Williamson. Itu sejarah ya, bagaimana respon kadastre terhadap dinamika sosial. Baca dulu. Pertama, Yang pertama adalah sebelum tahun 1700-an tanah dipandang sebagai sumber kemakmuran, sehingga akhirnya tahun 1800-an hingga Perang Dunia Kedua tahun 1939. Yang mana itu Mbak yang Mbak baca? Halaman 9. Halaman 9 ya, Pak. Halaman 9 itu ada Bagian atas. bagian atas ada pertama. Sebelum tahun 1700-an tanah dipandang, coba baca itu. Baca baik-baik. Beda tadi yang Mbak baca dengan yang ada di teks. Coba yang baca. Pertama, sebelum tahun 1700-an tanah dipandang sebagai sumber kemakmuran, sehingga akhirnya tahun 1800-an dikembangkan fiskal kadastre. Yang kedua, pada tahun 1700-an hingga Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945, tanah dipandang sebagai komoditas yang mengantarkan pada kemakmuran. Maka dikembangkanlah kadastre yang mampu mengakomodasi peralihan tanah atau biasa disebut land transfer, yang dirancang sebagai kelanjutan fiskal kadastre. Yang ketiga, pada pasca Perang Dunia Kedua hingga sebelum tahun 1980-an, tanah diketahui sebagai sumber daya langka atau scarce resource, sehingga perlulah dikembangkan kadastre yang berkaitan dengan perencanaan atau planning. Yang keempat, sejak tahun 1980-an, tanah menjadi sumber daya langka bagi komoditas community scarce resource, sehingga akhirnya dikembangkan kadastre multiguna.
Ya, bahasa Inggrisnya mungkin yang perlu diperbaiki ya. Penyebutan dalam bahasa Inggris. Ya, itu bacanya scarcity kalau itunya. Kalau kelangkaan itu scarcity. Kalau scarce itu langka. Terus itu kan kalau Anda perhatikan teks yang dibaca Mbak Nabila ya. Yang dibaca Mbak Nabila barusan itu kan itu cerita tentang sejarah ya. Tapi sejarah itu menunjukkan bahwa multipurpose kadaster itu merespon dinamika masyarakat. Pertama, karena itu dipandang sebagai sumber kemakmuran, maka kemudian muncul konsep fiskal kadaster. Karena dia sumber kemakmuran, maka kemudian kalau gitu perlu ditarik pajak, maka muncul fiskal kadaster. Kemudian yang kedua, dia dipandang sebagai komoditas yang bisa dijual belikan lah gitu. Maka kemudian muncul konsep fiskal kadaster, tetap fiskal kadaster, tapi kemudian ada konsep peralihan. Dia tetap menjadi objek pajak dan nanti ada, kalau di Indonesia konteksnya ada BPHTB, ada PPH ya, ada pajak penghasilan, ada biaya perolehan hak atas tanah. Jadi tetap ditarik pajak, dalam transaksinya ditarik pajak. Tanahnya dipajakin, transaksinya juga dipajaki. Ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kemudian tanah dipandang sebagai sesuatu yang langka. Orang mulai kesulitan mencari tanah, maka kemudian kalau gitu perlu planning, perlu perencanaan, maka kemudian nanti ada rencana tata kota dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, karena tanah semakin langka, sementara masyarakat semakin banyak kebutuhan, maka kemudian perhatiannya diletakkan pada komunitas, kelompok orang yang kesulitan mendapatkan tanah. Nah itu berarti bahwa pendaftaran tanah atau kadaster itu menyesuaikan dengan dinamika sosial. Nah, itu fokus perhatiannya Ian P. Williamson. Beliau perhatian pada sejarah kadaster yang kemudian itu memperlihatkan bagaimana kadaster mampu merespon dinamika sosial. Sedangkan Peter Laraker itu bicara tentang definisi. Ya, kalau tadi kita sedang membandingkan dua tokoh itu, nah itu begitu. Jadi definisi tetap definisi yang digunakan oleh Peter Laraker, tapi kemudian bagaimana melihat dinamikanya di lapangan itu menggunakan konsepnya Ian P. Williamson. Begitu Mbak. Oke? Ada yang ingin komentar, menambahkan? Ada? Kalau ada, angkat tangan kemudian kita diskusi. Ada? Nggak ada. Oke, lanjut halaman berikutnya Mbak. Halaman yang lain. Selanjutnya pada halaman 20 Pak. Berapa? Halaman 20. Halaman 20. Alinea pertama bagian tepatnya di ketiga. Bentar, halaman 20 ya. Belum ketemu. Halaman 20 alinea pertama yang ketiga itu. Oke, terus yang mau kita diskusikan apa? Sebelumnya saya baca dulu ya Pak yang Ya. ketiga. Oke. Penelitian Julian Garbage dan Philadelphia Solar berjudul Systematic Land Registration in Rural Areas of Law EDR from Concept to Sale 2018 yang dipresentasikan pada acara 2018 World Bank Conference and Land Property di Washington pada tanggal 19 sampai 23 Maret 2018. Di situ menjelaskan pada kesempatan tersebut mereka menyatakan bahwa kesuksesan PTSL ditentukan oleh kegiatan yang disebut dengan Participatory Land and Use Planning, yaitu kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, Pak. Oke, terus? Nah, di sini yang menurut saya menarik untuk dibahas adalah kita tahu bahwa masalah pertanahan sekarang adalah tentang PTSL. Iya. PTSL tersebut faktor utamanya dari masyarakat tersendiri, Pak. Iya. Langganan. Oke. Ya, lanjut. PTSL sendiri Ya. jadinya masalah dari PTSL sendiri adalah masyarakat. Nah, bagaimana bisa di situ disebutkan bahwa kesuksesan PTSL itu ditentukan oleh masyarakat, Pak? Oke.
Mahasiswa sekalian, Mbak Nabila minta kita mendiskusikan halaman 20 alinea 1 ketika Julian itu dan kawannya lah ya, Philadet itu melakukan penelitian dan kemudian penelitian itu dipresentasikan di acaranya World Bank di tahun 2018. Dalam presentasinya dia menjelaskan bahwa PTSL itu baru akan sukses kalau melibatkan masyarakat, kira-kira gitu. Yang dia gunakan istilah adalah participatory land use planning. Jadi PTSL itu sukses kalau ada land use planning yang partisipatif, perencanaan penggunaan tanah yang partisipatif. Itu konsepnya Julian ya. Tapi kemudian kalau dalam konteks penelitian yang saya lakukan, yang dikerjakan di Madiun dan di Grobogan itu pengertian partisipatifnya bukan land use planning tapi pembuatan peta tematik bidang tanah PTBT. Benang merahnya adalah pada kata partisipatif. Jadi sebetulnya sejak tahun 2018 Bank Dunia dan negara-negara lain sudah mengingatkan bahwa PTSL itu baru sukses kalau melibatkan masyarakat, kira-kira gitu. Nah kemudian ketika tahun 2021 saya mendampingi mahasiswa di Blitar, KKN PPTLP itu, dan di Kediri saya ketemu dengan dua kepala kantor itu, mereka bilang Pak Aris sekarang yang lagi ngetren PTSLPM, penetapan tanah sistematik lengkap pemberdayaan masyarakat. Nah kemudian saya tanya konsepnya, ternyata konsepnya mirip dengan yang dilakukan di Grobogan dan yang dilakukan di Madiun, yaitu pelibatan masyarakat. Hanya saja bedanya adalah tidak kalau di Grobogan kan melibatkan perusahaan swasta. Yang PTSLPM itu tidak melibatkan perusahaan swasta, tapi mengoptimasi peran perangkat desa, kira-kira begitu. Nah itu yang tren terkini. Jadi memang sudah sejak lama PTSL itu baru akan sukses kalau melibatkan masyarakat. Karena kalau mengandalkan kekuatan BPN atau RBPN nggak akan sanggup. Ya, maka kemudian menjadi penting. Nah, belajar dari pengalaman Grobogan dan Madiun, sebetulnya kan kekuatannya itu pada pembuatan peta dasar, peta tematik bidang tanah. Mohon perhatian, kalau Anda berbeda pendapat, raise hand, kemudian baru saya kasih kesempatan bicara ya. Kalau enggak, mendingan diam dulu. Jadi, kalau belajar dari pengalaman di Grobogan dan di Madiun, PTSL bisa relatif sukses karena melibatkan masyarakat. Di Madiun mengandalkan 3 pilar desa, kepala dusun, Babin Kamtipmas dan Babinsa, sedangkan yang di Grobogan mengandalkan perusahaan swasta yang membantu mensupervisi masyarakat setempat atau perangkat desa untuk membuat peta tematik bidang tanah. Jadi sebetulnya kekuatannya adalah pada peta tematik bidang tanah yang digunakan sebagai peta dasar, dan itu menjadi sangat memudahkan teman-teman pengukuran untuk mengukur dalam waktu cepat. Ya, jadi itu kekuatannya. Jadi kalau Mbak Nabila mengingatkan kita tentang halaman 20 alinea pertama, alinea kedua ya, ini sebetulnya beliau ingin mengatakan bahwa PTSL itu sukses kalau melibatkan masyarakat. Dan kelihatannya itu sudah mulai disadari sekarang ya. Jadi makanya kemudian ada konsep PTSLPM. Oke Mbak Nabila, ada lagi yang lain? Sudah? Oke, Nabila bilang sudah ya. Saya pikir cukup. Terima kasih Nabila, aplaus buat Nabila. Terima kasih. Oke. Yang terlambat kita cancel ya. Kita ambil yang paling bawah. Berikutnya Fauji Wirayuda, yang mana itu? Oh ya, ya aplaus buat Fauji ya. Silakan Fauji. Halaman berapa? Halaman 103. Halaman 103 ya? Iya. Halaman 103. Halaman 103 alinea keberapa?
Itu yang ada skenario itu ya, skenario pembuatan peta partisipatif. Alinea 1, 2, 3 Pak. Oh yang poin 1 itu ya? Komitmen Pak ya. Kata depannya Komitmen yang dirancang. pembuatan peta dasar tuh? Iya sih Pak, itu yang lebih ke bawahnya sih Pak yang komitmen yang dirancang. Oh itu berarti bukan halaman 103, 104. Oh iya Pak. 104, halaman 104, alinea kedua. Ya, komitmen yang dicanangkan. Oke, silakan baca dulu alineanya, Mas. Komitmen yang dicangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat relevan dengan pandangan Zaneta Stoikova dalam Social Interest and Motivation 2013 ayat 290. Fakta menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan mempertimbangkan social interest, kepentingan sosial saat menetapkan kebijakan. Kemudian di situ dijelaskan ya Pak. Ya. Berdasarkan social interest itulah, maka Kantor Pertanahan mendorong masyarakat desa dan kelurahan untuk melawan ketergantungan. Caranya dengan membangun motivasi agar memperoleh kemajuan melalui pemanfaatan relasi antar pribadi, relasi antar kelompok, dan faktor-faktor sosial. Social interest yang ada pada masyarakat desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan dialirkan dan disalurkan pada pembuatan dan pemanfaatan PTBT. Inilah salah satu cara menghidupkan passion masyarakat desa dan kelurahan yang cenderung mandiri dan tidak ingin bergantung pada pihak lain. Oke, apa diskusinya yang mau kita diskusikan dari alinea itu? Itu sih Pak, lebih ke arah yang komitmen yang dirancang Kantor Pertanahan Grobogan. Oke, Caranya sekarang lumayan baik. saya minta kamu jelaskan alinea tersebut bercerita tentang apa? Tanpa membaca teks ya. Alinea tersebut bercerita tentang apa? Kepentingan sosial Pak. Bicara tentang kepentingan sosial. Kepentingan sosial itu diapakan? Dalam menetapkan kebijakannya, pemerintah Kabupaten Grobogan, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan mempunyai cara yang bagus sih Pak. Pertanyaan, saya perhatikan pertanyaannya ya. Alinea ini bercerita tentang social interest, tentang kepentingan sosial. Kemudian pertanyaannya adalah social interest itu diapakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan? Apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Grobogan dalam memanfaatkan social interest? Kira-kira gitulah. Apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan untuk memanfaatkan social interest dalam rangka mendukung PTSL kan begitu? Ya. Apa yang dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan? Bagaimana cara dia memanfaatkan itu? Pemerintah Kabupaten menandai prona Pak sebanyak 20.000 bidang tanah dengan anggaran sebesar. Itu di alinea berapa? Di alinea ke-3. Jangan pindah alinea. Alinea itu pegang, baca baik-baik. Sesudah itu kemudian jawab pertanyaan saya. Dasarnya hanya di alinea, jangan alinea yang lain. Bagaimana cara atau bagaimana apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan terhadap social interest yang ada di masyarakat. Kira-kira begitu. Maksud saya dengan bekal satu alinea pun Anda sudah bisa menjawab persoalan itu. Karena nanti kalau Anda ujian, saya akan berikan satu informasi, mungkin satu alinea begitu, dan jawabannya harus dari situ. Nggak boleh kemudian Anda gunakan jawaban dari alinea yang lain. Karena saya ingin melatih Anda menggunakan satu konsep untuk menjawab beberapa persoalan. Jadi kelihayan memainkan logika dengan menggunakan satu alinea itu. Bisa, Mas? Siapa namanya? Fauzi. Fauzi. Jadi kan alinea ini bicara tentang social interest. Iya. Kemudian social interest itu digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana cara menggunakannya kan? Iya. Cara menggunakannya adalah memanfaatkan social interest itu sebagai sumber motivasi buat masyarakat. Kan social interest itu artinya kepentingan sosial. Iya. Artinya masyarakat itu punya kepentingan. Kalau bicara tentang pertanahan, masyarakat punya kepentingan. Misalnya begini, kalau dalam konteks pemerintahan desa, pemerintah desa itu punya kepentingan, karena ini lokasi penelitian saya, jadi saya meneliti di lokasi itu dan saya datang ke desa-desa itu. Saya tanya sama kepala desa, saya bilang, Pak Kades, Bu Kades, apa yang membuat Pak Kades dan Bu Kades berkenan
berpartisipasi dalam kegiatan PTSL. Maka kemudian beliau semua menjawab bahwa kami bersedia berpartisipasi karena memang itu untuk kepentingan kami. Bukan masalah PTSL-nya untuk kepentingan kami, tapi masalah peta tematik bidang tanahnya itu kepentingan kami. Kepentingan mereka, para pemerintah desa itu. Yaitu dengan berbekal PTBT, dengan berbekal peta tematik bidang tanah yang dibuat per desa itu, pemerintah desa bisa bikin perencanaan. Dan jangan lupa menurut para kepala desa itu, perencanaan zaman sekarang untuk bisa mengajukan anggaran kepada pemerintah itu harus dilampiri peta. Misalnya mereka bilang kami akan memperbaiki jalan, jalannya di mana, lokasinya di mana, berapa kilometer panjangnya, itu harus ada petanya. Kami akan membuat fasilitas umum di mana, berapa luasnya. Kami akan memperbaiki musola yang mana, di sebelah mana di desa itu. Jadi perlu peta supaya kemudian anggaran pembangunan di desa itu menjadi lancar. Maka itu menjadi kepentingan pemerintah desa. Nah itu yang kemudian dimanfaatkan dengan tanda kutip, dimanfaatkan oleh kantor pertanahan untuk membangun motivasi agar kemudian mereka bersedia membuat PTBT yang baik, peta tematik bidang tanah yang baik, yang itu nanti kemudian digunakan sebagai peta dasar dalam rangka PTSL, sehingga kemudian bisa lebih cepat pengukuran bidang tanahnya karena PTBT-nya sudah relatif baik. Kalau di Grobogan itu kan dibantu oleh swasta, jadi fasilitator dan supervisornya swasta, jadi petanya relatif baik, gitu ya. Kalau Anda lihat fotonya di penelitian saya itu, dokumentasinya itu mereka menggunakan laptop dan lain sebagainya. Jadi kan sekarang laptop itu sudah hal yang biasa ya di desa-desa, dan perangkat desa kadang-kadang merekrut anak-anak muda Karang Taruna yang pinter membuat peta. Jadi petanya relatif bagus, sehingga kemudian itu memudahkan teman-teman pengukuran untuk mengukur di lapangan dengan lebih cepat. Ya, itu Mas Fauji. Oke, alinea berapa lagi? 56, Pak. Halaman 5. 56, Pak. Berapa? 56. Halaman 56. Balik lagi kita ya. 56. Halaman 56, alinea keberapa? Saya lebih ngambil ke semuanya sih, Pak. Jadi Oke, ya, pakai mikrofon ngomongnya. Apa yang mau kamu sampaikan dari halaman 56 itu? penjelasan mengenai rasionalitas pemberdayaan masyarakat, Pak. Rasionalitas pemberdayaan masyarakat. Penerapan apa saja yang diambil di situ, Pak. Oke, terus coba kamu cerita. Ya, ketika pemberdayaan masyarakat menjadi dasar bagi hadir rasionalitas dalam pelaksanaan IP4T partisipatif, maka ada 3 hal yang nampak pada level penerapannya. Di sini diambil ada tiga hal penerapannya, Pak. Oh, yang enabling gitu ya? Iya, Pak. Oke, terus silakan bicara. Iya. Saya di sini akan menjelaskan penerapan apa saja yang diambil. Yang pertama ada penerapan enabling, yaitu ketika IP4T partisipatif berhasil menciptakan suasana, situasi, atau kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Hal ini saat segenap stakeholders berpartisipasi dalam kegiatan IP4T partisipatif. Tepatnya, pertama saat kami itu mendelinasi bidang tanah di atas peta kerja, kedua saat Babin Kamtibmas dan Babinsa bekerja sama menyelesaikan konflik atau sengketa yang ada di desa, ketiga saat operator komputer IP4T partisipatif mampu mengentri dan mengelola data IP4T partisipatif yang ada di desanya, Pak. Lalu di sini diambil lagi juga penerapan empowering, Pak. Yang empowering itu yang halaman berikutnya ya? Iya, Pak. Oke. Yang penerapan empowering yaitu ketika IP4T partisipatif telah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini terlihat saat kantor pertanahan Kabupaten Madiun menyelenggarakan workshop pelatihan IP4T partisipatif serta melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada kepala desa, kami itu Babin Kamtibmas, Babinsa, dan operator komputer IP4T untuk melaksanakan IP4T partisipatif dan kegiatan yang terkait dengan hal itu, Pak. Oke, terus berarti ketiga juga ya, penerapan apa? Protecting, Pak. Protecting gimana? Penerapan protecting yaitu ketika IP4T partisipatif berhasil melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Hal ini saat kantor pertanahan Kabupaten Madiun mendorong pelaksanaan IP4T partisipatif yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai peta kerja PTSL, Pak. Oke. Sehingga bidang-bidang tanah yang dimiliki golongan ekonomi lemah memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Terus apa yang mau kita diskusikan? Jadi ini kan bicara tentang pemberdayaan masyarakat ya.
dari mulai enabling, empowering, sampai kemudian protecting. Terus yang mau kita diskusikan apanya? Terkait itunya sih Pak, dari kurang begitu paham sih Pak, terkait enabling, empowering, dan protecting Pak. Oke, pinjam mikrofonnya. Mahasiswa sekalian, jadi Mas Fauji ini minta supaya kita membahas halamannya mungkin bukan cuma halaman 56 ya, jadi halaman 56 dan 57, bahkan 58. 56, 57, 58. Halaman 56, 57, 58 itu bercerita tentang pemberdayaan masyarakat dalam konteks, sebetulnya konteksnya itu PTSL, tetapi ini kan ceritanya tentang di Madiun. Di Madiun itu PTSL didahului dengan P4T partisipatif. Bedanya dengan Gerobokan begitu. Kalau Gerobokan itu, kalau di Gerobokan sebelum PTSL mereka bikin PTBT, peta tematik bidang tanah. Kalau di Madiun sebelum PTSL mereka bikin P4T partisipatif. Sebetulnya hampir mirip, ujung-ujungnya juga peta bidang tanah ya. Nah, ketika menerapkan P4T partisipatif, ketika mereka melaksanakannya biasa aja sesuai dengan operasionalisasi kegiatan. Nah, yang menyebut ini adalah bagian dari enabling, ini bagian dari empowering, ini bagian dari protecting, itu saya sebagai peneliti ya. Jadi sesudah mengkaji data di lapangan, mereka cerita tahapan-tahapannya, kendala dan segala macam, kemudian saya bilang sebagai ilmuwan, saya bilang, oh kalau gitu ini maksudnya enabling, oh ini maksudnya empowering, ini maksudnya protecting. Enabling itu kan cipta kondisi, mengkondisikan agar masyarakat sadar peta, agar masyarakat berminat mendukung kegiatan pemetaan, dan kemudian nanti petanya itu, peta P4T partisipatif itu digunakan sebagai peta dasar dalam pelaksanaan PTSL. Itu enabling, cipta kondisi. Nah kemudian yang berikutnya adalah empowering, diberdayakan. Kalau mereka sudah mengerti, Babinsa, kemudian kami tua, kepala dusun, kemudian Babin Kamtipmas sudah mengerti dan mendukung, maka tinggal diberdayakan. Bagaimana caranya pelatihan? Maka kemudian dibikin pelatihan supaya mereka bisa. Apa yang akan dikerjakan oleh kepala dusun, Babinsa dan Babin Kamtipmas? Mereka melakukan delineasi. Jadi mereka dikasih peta udara begitu, kemudian atau citra satelit, kemudian itu citra satelit dengan itu ya, yang relatif baik begitu. Nah, kemudian itu didelineasi. Yang mendelineasi kepala dusun didampingi oleh Babin Kamtipmas dari kepolisian dan Babinsa dari TNI. Apa gunanya? Itu untuk dalam rangka supaya masyarakat yakin dan percaya bahwa itu kegiatan yang resmi dan untuk kepentingan bersama, ya? Bukan untuk kepentingan Pak Kepala Dusun. Atau kalau nanti terjadi konflik, misalnya ada sengketa batas, langsung diselesaikan di tempat, dibantu oleh polisi dan Babinsa yang TNI itu. Itu namanya empowering. Ya? Nah kemudian protecting. Protecting itu sebetulnya pasca kegiatan. Pasca kegiatan artinya sesudah dibuat peta partisipatifnya, kemudian dilihat petanya, kemudian dengan peta itu dijadikan peta dasar PTSL, dan PTSL itu nanti berguna untuk melindungi. Sertifikat akta tanah itu kan gunanya untuk melindungi kepemilikan. Jadi dari mulai enabling, empowering, protecting itu bagian yang disebut sebagai pemberdayaan masyarakat, tetapi enablingnya itu cipta kondisi, itu sebelum kegiatan, kemudian empoweringnya itu persiapan kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, baru kemudian protectingnya itu hasil dari kegiatan itu, hasil dari PTSL. Jadi P4T dulu, P4T partisipatif, baru kemudian PTSL. Ya, itu yang dilakukan oleh Madiun. Itu Mas Fauji yang kira-kira dimaksud di halaman 56, 57 dan 58. Cukup? Siap, cukup. Oke, terima kasih ya Pak Uji. Ya. Silakan kembali ke tempat, Pak Uji. Terima kasih. Jadi dari dua orang narasumber yang kita hadirkan di depan, yang pertama tadi itu bicara tentang definisi, Peter Laraker, kemudian bicara tentang bagaimana multi-purpose cadastre merespon dinamika sosial, ya itu dari Ian P. Williamson. Kemudian Mas Fauji tadi lebih cenderung ke pemberdayaan masyarakatnya. Dia lebih tertarik ke situ, makanya kemudian dia usul halaman-halaman yang menunjukkan bagaimana kinerja kantor pertanahan. Jadi tadi mulai dari Gerobogan, kemudian nanti tadi yang kedua bicara tentang Madiun. Gerobogan dengan PTBT-nya, kemudian Madiun dengan P4 partisipatifnya. Sekarang kita tampilkan orang ketiga ya. Orang ketiga, Rojali. Mana? Orangnya yang mana ini? Oh ya, siap.
punya itu mungkin. Punya Pauji. Kita dengarkan Rojali cerita ya, halaman berapa dan dia antusiasnya di hal apa. Tadi yang pembicara pertama antusias di definisi dan kemudian dinamika sosial. Orang kedua antusiasnya pada pemberdayaan masyarakat baik di Grobogan maupun di Madiun. Sekarang kita lihat Rojali punya antusias kemana. Silakan Rojali. Halaman berapa, alinea ke berapa. Karena tiap kita itu punya antusiasme masing-masing ya. Kita punya, kalau saya lebih senang ke pemberdayaan misalnya. Nanti ada lain yang lebih senang kemana gitu ya. Halaman berapa? Halaman 16, Halaman 16. alinea ketiga. Oke, ntar. Tapi bagian paling bawah, Bapak. Kita cari halamannya dulu ya. Siap, Bapak. Halaman 16. Halaman 16, oke, sudah ketemu alineanya. Alinea ketiga paling bawah, Bapak. Alinea ketiga dalam konteks itu ya, dalam konteks peta partisipatif itu. Iya, Bapak. Oke, silakan baca dulu satu alinea supaya kita punya konsep yang sama. Tapi saya ngambilnya yang paling bawah. Gak apa-apa, baca dulu semuanya supaya kita, kan itu konteksnya nggak boleh lepas. Dalam konteks peta partisipatif, maka masyarakat desa, komunitas dipandang sebagai stakeholder, yaitu pihak yang terlibat dan terkait. Pandangan ini memberi ruang bagi masyarakat serta pihak terlibat dan terkait lainnya untuk memberi kontribusi dan berpartisipasi dalam pembuatan dan pemanfaatan peta partisipatif. Akhirnya dapat dikatakan bahwa sebagai bagian dari stakeholder, maka masyarakat merupakan komunitas berkepentingan, community of interest, yang memiliki kepentingan komunitas community interest. Yang menarik itu yang di bagian ini, Bapak. Maka masyarakat desa merupakan komunitas berkepentingan yang memiliki kepentingan komunitas. Itu maksudnya gimana? Oh, kalimat terakhir itu ya? Iya, Bapak. Oke. Masyarakat sekalian, lihat halaman 16, alinea ketiga, kalimat terakhir. Jadi Mas Rojali agak bingung di bagian terakhir itu. Saya bacakan sebentar ya. Akhirnya dapat dikatakan bahwa sebagai bagian dari stakeholder itu pemangku kepentingan ya. Jadi pemangku kepentingannya kan kantor pertanahan, pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai pemangku kepentingan, sebagai bagian dari stakeholder, maka masyarakat desa merupakan komunitas berkepentingan. Komunitas berkepentingan atau community of interest yang memiliki kepentingan komunitas, community interest. Jadi ada bedanya. Community of interest, komunitas yang berkepentingan, dengan community interest, kepentingan komunitas. Itu sebetulnya cuma masalah penjelasan bahwa masyarakat merupakan komunitas berkepentingan. Jadi masyarakat kan sebuah komunitas, kumpulan orang-orang yang kumpulan orang-orang itu berkepentingan atas sesuatu. Nah, isi kepentingannya apa? Kepentingannya ya kepentingan mereka, kepentingan komunitas. Jadi makanya kemudian dibalik antara community of interest dengan community interest. Community of interest, komunitas berkepentingan, jadi kelompok manusia yang punya kepentingan tertentu. Kemudian ketika ditanya isi kepentingannya apa? Isi kepentingannya ya kepentingan mereka begitu. Jadi isi dari community of interest adalah community interest. Isi dari masyarakat yang berkepentingan itu adalah kepentingan masyarakat begitu. Nah, kepentingan masyarakat nanti kalau ditanya seperti apa ya seperti tadi saya bilang, mereka punya kepentingan dalam konteks pemerintah desa untuk merencanakan pembangunan di desa. Untuk masyarakat secara individu menjadi jelas batasnya. Awalnya kan mereka cuma punya batas general boundary, ya, batas yang tidak fix ya. Nah, ketika kemudian sudah diukur dengan PTS kan menjadi fixed boundary. Peralihan dari general boundary ke fixed boundary itu kan sesuatu proses yang sangat menguntungkan buat masyarakat karena bisa mereduksi konflik gitu ya. Nah, itu yang kira-kira penjelasan tentang community of interest dan
community interest. Begitu Mas Rojali. Ya. Oke, lanjut. Mohon maaf Bapak, ini tadi kelewatan. Oh iya? Balik ke halaman 11. Halaman 11. Oke. Halaman 11. Iya Bapak. Ya, halaman 11 alinea Ketiga juga Bapak. alinea ketiga. Yang ada relasi kuasa itu. Iya Bapak. Coba baca dulu. Pada beberapa masyarakat tertentu diketahui bahwa kekuasaan atau power mampu berperan ketika ia berbasis kelas. Misalnya pada masyarakat Irlandia, hal ini pernah diungkapkan oleh Jenny Murphy pada tahun 2007 ketika ia melakukan penelitian dengan judul The Individual versus the Institution: Analysis of Power Relation in Irish Society. Ya, terus? Yang saya bingung itu Bapak, maksudnya yang dimaksud dengan berbasis kelas di sini apa ya Pak? Itu baca di bawahnya, alinea berikutnya baca. Kekuasaan berbasis kelas, coba baca. Kekuasaan berbasis kelas menuntut para pihak yang berinteraksi untuk memperhatikan keberadaan dan kepentingan masing-masing kelas sosial. Itu terus? Selain itu, para pihak juga perlu mengelola relasi kuasa untuk mengurangi terjadinya konflik antar pihak. Hal ini diungkapkan oleh Henry Silka. Itu sudah beda ya, sudah beda. Di kalimat yang paling atas di alinea terakhir itu loh. Kekuasaan berbasis kelas menuntut para pihak yang berinteraksi untuk memperhatikan keberadaan dan kepentingan masing-masing kelas sosial. Kelas sosial itu sama dengan strata ya. Strata itu sosial. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Itu yang perlu diperhatikan karena kepentingan tiap kelas itu berbeda. Kepentingan kelas atas dengan kepentingan kelas bawah itu berbeda. Kalau kelas menengah itu bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Itu berbeda. Misalnya kalau kepentingan kelas bawah itu adalah penerapan keadilan distributif. Itu kepentingan kelas bawah, penerapan keadilan. Nanti Anda lihat keadilan versi Aristoteles ya. Jadi kebutuhan kelas bawah adalah pemenuhan keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Ketika setiap orang mendapatkan hal-hal yang penting atau hal-hal mendasar bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kalau dia petani, dia butuh tanah. Kalau petani nggak punya tanah, berarti itu tidak terpenuhi asas keadilan distributifnya. Itu kelas bawah. Kelas atas keadilan kontributif. Seseorang mendapatkan sesuatu berdasarkan kontribusinya. Di atas itu berkompetisi mereka. Karena kebutuhannya, yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Maka kemudian Anda lihat kompetisi di kelas atas ya, bagaimana tiap konglomerasi memiliki HGU yang sekian juta luasnya. Ada konglomerasi A punya lahan HGU seluas sekian juta hektar, ada konglomerasi B memiliki lahan HGU seluas sekian juta hektar. Yang dimainkan oleh mereka adalah keadilan kontributif, bahwa mereka berhak mendapatkan sesuatu bila berkontribusi atas sesuatu. Pengertian kontribusi itu adalah mereka mengerjakan sesuatu, ada energi yang mereka keluarkan, maka kemudian ada keuntungan yang mereka hasilkan. Itu di level atas. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi menurut peneliti ini, yang di alinea kedua itu, yang di Irlandia itu, dia punya pandangan begitu, bahwa kalau kita bicara tentang pemanfaatan kekuasaan, perhatikan itu. Relasi kuasa, memainkan kekuasaan ya. Power relation itu cara kita menjalankan kekuasaan, memperhatikan itu. Jadi pengambil kekuasaan, memegang kekuasaan ketika memenuhi kebutuhan masyarakatnya, lihat kelasnya. Kebutuhan masyarakat kelas bawah beda dengan kebutuhan masyarakat kelas atas. Ya, misalnya kebutuhan saya sebagai pribadi dengan kebutuhan Ahok kan beda. Ya, karena beda kelas. Ya, mungkin beliau punya kebutuhan yang relatif besar karena punya tanggung jawab besar. Saya nggak terlalu besar kebutuhannya, maka kemudian tidak terlalu besar. Kemudian bandingkan lagi dengan yang di kelas yang di level yang paling bawah. Bagaimana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari aja mereka berat. Maka kemudian ada istilah BLT, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Itu dalam konteks sosial. Dalam konteks pertanahan juga begitu. Kebutuhan masyarakat kelas bawah adalah semua bidang tanah mereka disertifikatkan, itu sudah cukup buat mereka. Nah, sedangkan kebutuhan masyarakat kelas atas selain disertifikatkan, bidang tanah itu bisa memberi jaminan mereka untuk mendapatkan akses modal yang memadai untuk mereka mengembangkan usahanya. Kalau di level bawah kan paling 50 juta, 500 juta ya kreditnya. Di atas kan bisa 50 miliaran ya. Nah, itu yang kemudian harus disiasati oleh pemegang kekuasaan. Kira-kira itu yang dimaksud oleh si peneliti ketika dia memberi contoh tentang di
Irlandia ya, di Iris itu ya. Iris Society, masyarakat Irlandia. Oke, begitu Rojali. Sudah berapa kamu? Sudah 2 halaman? Ya, terakhir ya. Sesudah itu kita bubar ya. Terakhir, halaman berapa? Sudah 3 orang. Mungkin halaman 36 Bapak. Halaman 36. Oke, halaman 36 di Bagian kedua. alinea kedua yang apa itu? Yang teori teori transmisi. Berarti ketika transmisi, ya Bapak. Coba dibaca Mas. Ketika transmisi melibatkan banyak pihak yang terkait, maka muncul terminologi transmisi sosial atau social transmission yang merupakan tindakan saat suatu individu atau masyarakat memperoleh elemen masing-masing budaya. Perolehan ini terjadi pada waktu para pihak berinteraksi dan elemen-elemen budaya tersebut dipandang sebagai ide, perilaku atau alat dan didapatkan melalui pengamatan atau pembelajaran dari individu atau pihak lain. Oke, yang kamu nggak paham apanya? Elemen budaya itu. Iya Bapak, kenapa pas waktu melibatkan banyak pihak jadi muncul terminologi transmisi sosial Bapak? Ya, jadi pengertian sosial itu kan masyarakat ya. Kalau transmisi itu kan awalnya individual. Saya dengan Rojali komunikasi itu transmisi, tapi kan individual. Individu satu lawan individu satu lagi. Tapi ketika kemudian saya berkomunikasi dengan Anda, itu namanya transmisi sosial. Jadi mentransmisikan, mengalihkan jalan pikiran saya kepada Anda sekalian, itu transmisi sosial. Itu Mas Rojali. Tetapi kemudian kalau Anda lihat di sini, di alinea ini yang dimaksud oleh Rojali, halaman 36 alinea 3 ya, ketika transmisi dan seterusnya, itu sebetulnya alinea itu bercerita tentang bagaimana mensiasati agar masyarakat mendukung kegiatan PTSL, yaitu dengan membangun yang disebut sebagai mindset kolektif yang saya sering bilang itu ya. Jadi mindset kolektif awalnya masyarakat itu kan mindsetnya individual. Tiap ada misalnya Anda 50 orang, masing-masing punya mindset sendiri 50 orang. Nah, ketika masing-masing punya mindset sendiri, itu kan bisa beraneka ragam pemahamannya tentang PTSL. Sikapnya tentang PTSL juga beraneka ragam. Dari 50 orang Anda ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Maka kemudian tugas orang pertanahan melakukan apa yang disebut transmisi sosial, ngomong, diskusi, presentasi, jelaskan pada mereka yang 50 orang ini. Kemudian dari situ muncul mindset kolektif. Sesudah diberi pencerahan, sebagian besar dari Anda setuju misalnya tentang PTSL. Bagaimana dengan yang tidak setuju? Mungkin dari 50-30 orang setuju. Nah, yang 20 nanti itu akan terpengaruh. Karena di dalam teori sosial itu, mindset kolektif lebih cenderung mampu mempengaruhi mindset individual. Karena kalau mindset individualnya tidak bersedia memenuhi yang mindset yang mindset kolektif itu, dia akan terkena punishment. Ya, nggak tahu saya sudah pernah diskusi dengan Anda atau belum itu tentang konsep punishment itu. Jadi kalau yang individual tidak bersedia mengikuti, dia dapat punishment, dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya bersosialisasi, pentingnya penyuluhan, pentingnya diskusi dan lain sebagainya. Begitu. Oke, begitu Mas Rojali. Aplaus buat beliau. Terima kasih. Ya, sebelum kita bubar, karena kayaknya Anda sudah lelah ya, padahal baru sebentar. Suara saya agak parau karena tadi sudah jam 8.30 ngajar, 10.30 ngajar, nanti jam 2 ngajar lagi. Jadi suaranya agak parau. Sebelum kita bubar, ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau komentar atau sharing pengetahuan, silakan buat bekal kita sebelum kita pulang. Ada? Nggak ada? Siapa di antara Anda yang nggak pernah bicara? Semua sudah bicara ya? Kan kita paling punya kemampuan menampilkan orang di depan satu kali pertemuan cuma 3 orang. Kalau 7 kan cuma 21. Padahal Anda kan 50-an ya? Pasti ada sebagian yang tidak sempat bicara. Nah, ini kesempatan. Kalau yang ingin bicara silakan. Kan harus berani salah, jangan takut salah. Boleh beda pendapat, boleh sependapat. Ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau gitu saya akhiri. Mohon perhatian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti untuk pertemuan 7 akan saya
posting ya, tapi saya belum tahu mau ngasih tugas apa. Ini kan pertemuan ke-6 ya, jadi tinggal 1 kali pertemuan. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.